Baik, perkenalkan nama saya Yumimat Fuai dengan NIM 2119048. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS teknologi jaringan. Pertama-tama kita masuk kepada bagian soalnya. Oke. Teknologi jaringan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini sudah ada topologi jaringannya dan juga terdapat 6 soal yang perlu diselesaikan. Soal yang pertama, berikan IP address yang sesuai dengan topologi pada setiap interface pada router 1, router 2, dan router 3. Oke, yang pertama kita masuk pada router 1. Kemudian kita ketik CLI, lalu di sini setelah masuk di CLI kita berikan enable, kemudian kita berikan configure terminal, lalu di sini kita berikan nama pada router 1 dengan hostname kita berikan lab 1. Oke, di sini yang tadinya router 1 sudah berubah menjadi lab 1. Kemudian di sini kita memberikan interface yang pada router 1 yaitu 3.0/0. Jadi kita isi interface 3.0/0 dan kita enter. Lalu pada bagian ini kita akan berikan IP address dari interface 3.0/0 yaitu 192.168.0.254. 192.168.0.254. Oke, dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Oke, di sini ada tulisan invalid input, berarti kita ada salah penulisan. Oke, di IP address-nya di sini 168.0. Oke, 192.168.0.254. Oke. Kemudian kita enter, ya di sini sudah. Kemudian kita hidupkan kabelnya dengan tulisan no shutdown. Kita enter. Ini kita keluar saja, kita klik exit, lalu exit lagi. Oke, ini kita sudah bisa dapat melihat bahwa pada pada router 1 untuk kabelnya sudah tersambung, sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan menyambungkan lagi dari kabel router 1 menuju ke kabel router 2. Oke, masih tetap pada router 1, kita klik enter, lalu kita berikan enable, lalu kita isi configure terminal, kemudian kita enter. Di sini kita langsung berikan interface. Nah, interface untuk dari router 1 ke router 2 yang pertama itu kita isi interface 3.1/0. Jadi interface 3.1/0. Kita enter. Di sini kita akan berikan IP address dari 3.1/0 yaitu 10.0.0.1. Oke, 10 10.0.0.1.
dengan subnet masnya garing 8 yaitu 255.0.0.0. Oke, kita enter. Ya, di sini sudah, kita akan hidupkan kabelnya, yaitu kita isi no terus down. Oke, kemudian kita exit. Ini kita enter dulu, terus kita ketikkan exit, lalu exit lagi. Oke, ini kita close. Kita masuk ke bagian router kedua. Di bagian router kedua ini kita klik CLI, kemudian kita enter, kita berikan enable, terus kita klikkan configure terminal, lalu di sini kita berikan nama pada router 2 yaitu hostname lab 2. Hostname lab 2. Oke, dari router 2 sudah berubah menjadi lab 2. Kemudian di sini kita akan berikan interface untuk kabel dari untuk menuju ke router 2 yaitu 1 giga 1 per node. Oke, IP address dari interface 31 per node yaitu 10.0.0.2 10.0.0.2 dengan subnet masnya garing 8 yaitu 255.0.0.0. Oke, kita enter, lalu kita hidupkan kabelnya, kita node down. Oke, kita exit lagi. Oke, di sini kita sudah bisa melihat kabel dari router 1 ke router 2 sudah aktif. Sekarang kita lanjut di kabel dari router 2 ke router 3. Oke, kita masih tetap masuk di router 2. Kemudian di sini kita berikan enable, terus configure terminal, lalu di sini kita berikan interface yang akan kita sambungkan dari kabel router 2 ke router 3 yaitu 3.2 per 0. Interface 3.2 per 0 dengan IP address dari interface 3.2 per 0 yaitu 20.0.0.1 20.0.0.1 dengan subnet masnya 255.0.0.0. Kita enter, kemudian di sini kita akan hidupkan kabelnya, kita berikan no shutdown. Kemudian kita enter, lalu di sini kita keluar saja dan kembalikan exit. Oke, di sini router 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk penyambungan kabel pada router 3. Ini kita klik router 3, kemudian pilih CLI. Di sini kita enter, kita isikan enable, lalu configure terminal. Kemudian di sini kita berikan interface-nya kita isi giga 2 per 0. Setelah itu kita enter, kemudian kita isi IP address kita berikan IP address dari interface 3.2 per 0 yaitu 20.0.0.2. Kemudian kita hidupkan shutdown. Oke, setelah itu kita exit lagi. Oke, di sini sudah terlihat
kabel dari router 2 ke router 3 sudah berwarna hijau. Sekarang kita lanjut dari kabel dari router 3 ke router 4. Kita masih tetap di router 3, kita klikkan enable, kemudian kita enter, lalu kita isi configure terminal, kemudian enter, dan di sini kita berikan interface-nya giga 3/0 ya, 3/0 dengan IP address-nya 30.0.0.1, subnet mask-nya 255.0.0.0. Oke, di sini file. Oke, ada penyalaan di subnet mask di bagian titik 0. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu kita hidupkan shutdown. Oke, setelah itu kita exit. Kita exit lagi. Oke, setelah itu kita close saja. Kita masuk lagi pada router keempat. Kita klik routernya, kita masuk CLI, kemudian di sini kita berikan kita enter, lalu kita berikan enable, kemudian configure terminal, dan di sini kita akan berikan nama pada router 4 yaitu hostname dengan nama routernya less4. Kita enter, kemudian di sini kita berikan interface-nya, kita akan berikan interface giga 3/0. Setelah itu kita enter, lalu untuk IP address-nya, untuk IP address-nya 30.0.0.2 dengan subnet mask-nya 255.0.0.0. Oke, kita enter, kemudian kita hidupkan shutdown, kemudian kita exit lagi. Oke, untuk bagian kabel dari router 3 ke router 4 sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan sambungkan dari router 4 ke switch 4. Di sini kita masih tetap di router 4. Kita berikan enable, kemudian configure terminal, kemudian kita akan berikan interface-nya. Nah, interface yang kita gunakan yaitu giga 0/0 dengan IP address-nya 200.0.0.254. IP subnet mask-nya dari IP address ini adalah 255.255.255.0. Kemudian kita enter, dan di sini kita akan hidupkan shutdown. Kita enter. Oke, kemudian kita keluar saja, exit. Oke, kita close. Ya, di sini untuk kabel dari router 4 ke switch 4 sudah tersambung. Kita akan sambungkan lagi dari router 2 ke switch 2. Kita klik pada router 2, kemudian di sini kita pilih CLI, dan kita enter, kemudian enable, kemudian configure terminal, lalu di sini kita berikan interface giga 0/0. IP address-nya kita berikan 8.8.8.1 dengan subnet mask-nya 255.0.0.0.
0. Kita enter. Oke, di sini sudah. Sekarang kita tinggal hidupkan kabelnya. Kita isi untuk Oke, di sini kita keluar saja gunakan exit lagi. Oke, kita keluar. Di sini. Oke, di sini kita sudah dapat melihat bahwa semua kabel sudah terkoneksi. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu berikan IP address, subnet mask, dan gateway untuk masing-masing PC dengan DNS 8888. Oke, kita masuk ke bagian PC 1, kemudian kita klik desktop, kita klik IP configuration. Di sini kita akan diminta untuk mengisikan IP address. IP address dari PC 1 yaitu 192.168.0.1. Kita enter. Di sini sudah subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita akan menggunakan gateway yang terkoneksi menggunakan gateway dari router yang terkoneksi dengan PC yang kita klik. Jadi gateway dari PC 1 yaitu 192.168.0.254. Kemudian untuk DNS-nya sesuai perintah tadi, DNS-nya adalah 8.8.8.8. Oke, untuk PC 1 selesai. Kita lanjut ke PC 2. Kita klik PC-nya, masuk ke desktop, klik IP configuration. Kita isi IP address dari PC 2 yaitu 192.168.0.2. Dengan kita enter. Di sini sudah ada subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya sama seperti pada PC 1 yaitu 192.168.0.254. DNS-nya masih tetap gunakan 8.8.8.8. Oke, jika sudah selesai kita close saja. Di sini untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kita masuk pada soal ketiga. Oke, sebelum kita masuk kepada soal ketiga, kita akan cek dulu tentang soal 1 dan soal 2. Kita masuk pada check result. Kemudian kita klik assignment items. Oke, di sini untuk soal nomor 2 PC 1-nya untuk default gateway, DNS server IP sudah, kemudian portnya juga sudah, kemudian PC kedua juga sudah. Kita lanjut untuk bagian router 1, bagian port tadi yang awal pada soal nomor 1 untuk giga Ethernet 0/0 sudah, giga Ethernet 1/0 juga sudah. Kita masuk ke bagian router kedua, bagian port untuk 0/0, 1/0 dan 2/0 sudah. Kita masuk ke bagian router 3. Oke, di router 3 untuk port 2/0-nya belum, 3/0-nya sudah. Dan router keempat untuk portnya, untuk portnya sudah. Berarti kita cek lagi untuk bagian port 2/0. Oke, kita kembali. Kemudian kita masuk ke di router. Oke, di router ketiga port
kabel 0. Ini kita router 3, kita cek router 3 port 2/0. Oh oke, pada port 2/0 belum. Sekarang kita sambung dulu untuk 2/0. Di sini kita ketikkan enable, terus konfigur terminal, kemudian kita tiga 2/0, kemudian kita isi IP addressnya IP address dari 2/0 yaitu 20.0.0.2 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Kita enter, kemudian kita isi kita exit saja. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini sudah kita cek pada soalnya. Kita masuk cek result, kemudian admin item, kemudian kita langsung ke router 3. Oke, di router 3 bagian gigabyte Ethernet 2/0 sudah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3 tentang setting static routing dan RIP untuk setiap jaringan yang terdapat dalam topologi, kecuali jaringan 192.168.0.0 dan 200.0.0.0/24. Oke, kita lanjut untuk static routernya. Kita masuk ke bagian router 1, kemudian kita masuk CLI, lalu di sini kita enter, kemudian kita isikan enable, kita isikan configure terminal, kemudian oke, di sini kita sudah mengisi configure, kemudian kita isi router RIP. Di bagian switch 1, di bagian router 1 saya akan mengisi langsung router RIP, mengisi langsung RIP-nya, kemudian static routing sama ACL. Oke, kita isi router RIP, kemudian enter, lalu kita isi network. Pada router 1 ada network, kita isi 192.168.0.254, kemudian kita enter, lalu kita isi lagi network dengan networknya 10.0.0.0. Kita enter, kemudian kita exit. Setelah kita exit, di sini saya akan mengisi bagian ACL-nya. Kita masuk access list, one permit, access list one permit, kemudian kita isi IP addressnya 192.168.0.0.0, kemudian mohon maaf 20 saja, kemudian dengan subnet masknya 0.0.0.255. 0.0.255. Oke, kita enter. Kemudian di sini kita akan isi bagian NAT-nya. Kita
sekalian pada bagian router 1 langsung saja isi untuk NAT. Bagian router satunya kita isi NAT, IP NAT inside, IP NAT Oke, di bagian sini kita sudah isi NAT inside, IP NAT inside. Kita isi source, IP NAT inside source list, one interface untuk giga 1/0. Di router 1 itu giga kita isi giga 1/0 overload. Oke, pada router 1 saya langsung mengisi bagian RIP untuk router 1, kemudian ACL untuk router 1, kemudian langsung dengan IP NAT-nya. Oke, di sini enter, lalu coba kita keluar dan kita melakukan pengecekan. Oke, kita masuk di check result, as named item, kemudian di sini oke kita cek ya, di bagian ACL untuk router 1 ACL-nya sudah, kemudian untuk NAT source inside source list-nya sudah, untuk port-nya sudah, dan RIP-nya sudah. Sekarang untuk setting routernya yang belum, maka kita akan lanjut untuk setting router di pada router 1, router 2, dan router 3 dan 4, kemudian dinyusul dengan RIP-nya. Oke, kita kembali. Oke, di sini kita masuk, kemudian kita isikan, kita isi dulu, kita enter. Oke, di sini kita isikan enable untuk bagian starting routernya, kemudian kita isi configure terminal. Lalu setelah configure terminal, kita isi dengan kita di sini lanjut, kita isikan IP router, kemudian untuk isi 1 kita isi 8.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0 dan gateway-nya 10.0.0.2. Kita enter. Maaf, ada kesalahan. IP root 8.0.0.0 dengan 255. Oke, ada salah tulisnya di sini titik ya. Oke, kita enter ya. Selanjutnya kita isi lagi untuk IP router kedua, kita isi 8 ganti dengan 20.0.0.0, subnet masknya 255.0.0.0 dan gateway-nya 10.0.0.2. Kemudian kita enter lagi dan kita panah lagi. Kita isi IP root-nya adalah 30.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0, gateway-nya 10.0.0.2. Kemudian enter, lalu exit.
Oke, kembali. Kita langsung saja uji routing pada router 2. Oke, selanjutnya pada router 2 kita enter, kita isi enable, kemudian configure terminal, lalu di sini kita isi IP router kita isi 192.168.0.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.0.0.1. Kemudian kita enter, lalu kita isikan IP router keduanya 30.0.0.0, subnet masknya 255.0.0.0, kemudian gateway-nya 20.0.0.2. Kita enter, kemudian exit. Oke, kita lanjut untuk router 3. Kita masuk pada bagian router 3, kita klik enable, kita isi configure terminal, kemudian kita isikan IP routernya 8.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0 dan gateway-nya 20.0.0.1. Kemudian router kedua kita isi dengan IP routernya adalah 10.0.0.0, kemudian subnet masknya 255.0.0.0 dan gateway-nya 20.0.0.1. Kemudian di sini kita enter, lalu kita exit. Oke, router 3 sudah. Kemudian lanjut pada router 4. Kita isikan di bagian router 4. Oke, kita enter, lalu enable, kemudian configure terminal, kemudian kita isikan IP routernya, IP routernya adalah 20.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0, gateway-nya 30.0.0.1. Kita enter, kemudian router ke kita untuk IP router kedua kita isi routernya 8.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0 dan gateway-nya 30.0.0.1. Oke, kita enter lagi. Untuk IP router ketiganya kita ganti IP routernya 10.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0, kemudian 20.0.0.0.0 kemudian
gateway-nya 30.0.0.1. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan dulu apakah pada static routingnya benar. Oke. Nah, di sini kita lihat dari router 1 untuk bagian static routernya benar, kemudian masuk router 2 untuk static routernya benar, untuk router 3 static routernya benar, dan kemudian pada router 4 static routernya benar. Sekarang selanjutnya kita akan mencari untuk router 4 bagian NAT inside source static, sama router 4-nya bagian RIP, kemudian RIP untuk router 3 dan RIP untuk router 2 dan RIP untuk router 4 sama static NAT pada router 4. Perkenalkan, nama saya Dr. Trina Bleki, NIM 2119057. Di sini saya akan melanjutkan untuk setting router RIP pada router 2. Kita langsung klik saja router 2. Ini kita ketikkan exit. Router RIP enter version 2, enter, kita ketikkan network, dan 8.8.8.1. Kita enter, kita klik kanan atas, dan kita ganti dengan 10.0.0.2. Setelah itu kita enter kanan atas, kita ganti dengan 20.0.0.1. Enter. Ulang di sini 20.0.0.1.
enter, ketikkan email, enter, config, enter router list, enter version 2, enter, kita akan cek apakah sudah tercentang hijau. Kita cek resultnya. Sekarang kita akan setting untuk di net, setting untuk netnya, kita kembali ke host, lalu lebih baik kita akan lanjut untuk setting IP net-nya. Kita masuk ke IP net karena yang harus di setting IP net-nya di router advanced, jadi kita ke router advanced. Dan itu kita ketikkan exit, exit lagi. Lagi apakah sudah jalan. Itu kita masuk di sini sudah centang hijau. Karena semuanya sudah centang hijau, kita close. Lalu kita lanjut dengan soal nomor 6, buka
browser pada salah satu titik pada jaringan 192.168.0.0/4 coba akses web server menggunakan URL unggriswina.ac.id dan IP public 30.0.0.2. Pastikan dengan menggunakan kedua cara dapat membuka halaman web. Kita coba cara pertama, kita masuk di situ, terus di icon desktop, lalu kita masuk ke web browser. Di sini kita menggunakan titik 0.0. Setelah itu kita klik go. Seperti yang kita lihat di sini ada tampilan request timeout. Sekian dari video kami. Terima kasih.